Halo Moxmania semuanya, kembali lagi dengan Volkan di sini. Setelah merilis Galaxy M31 di bulan Maret lalu, kini Galaxy M series yang populer dengan baterai yang jumbo banget, kini kedatangan anggota terbaru lagi. Ya, Galaxy M31s yang sekarang jauh lebih banyak mendapatkan upgrade dan fitur yang lebih signifikan. Sebelum kita bahas spek dan fitur lainnya, jangan lupa subscribe dulu dong berupa loncengnya juga. Oke, lanjut. Kalau soal desain, Galaxy M31s ini punya tampilan yang lumayan berbeda, baik dari M31 dan M31s ini. Kalau dilihat dari bentuk kameranya dulu, M31s sekarang punya desain kamera yang berbentuk L, sedangkan di M31 punya modul kamera yang berbentuk huruf L yang terbalik. Dan untuk bingkai kameranya ini masih sama aja, hanya di posisi LED flashnya yang kini ditaruh di bagian tengah. Oh ya, untuk ukuran kamera dari M31s ini juga mengalami peningkatan, yaitu ada 64 megapiksel dari Sony IMX682, ada juga 12 megapiksel lensa ultrawide 123 derajat, ada juga 5 megapiksel lensa bokeh, dan 5 megapiksel lagi lensa makro. Dan yang menjadi mencolok yaitu di bagian fingerprintnya yang awalnya di tengah bodi belakang, kini dipindai ke bagian frame HP atau disebut side fingerprint. Dan masih soal desain ini masih sama aja dengan M31 yang dimana untuk bahannya masih menggunakan polikarbonat, tapi di M31s ini memiliki desain yang lebih ramping yaitu 9,3 mm. Tapi kalau dari segi warna, kini di M31s dibuat warna gradasi yang tersedia dua varian yang bisa dipilih, yaitu Mirage Black dan Mirage Blue. Dan untuk tampilan depannya, M31s ini memang mengalami perubahan yang cukup signifikan dari seri sebelumnya. Dan yang menjadi perhatian pertama kali yaitu di bagian kamera depannya, yang dimana desain sebelumnya itu memang terlihat membosankan yang menggunakan poni. Kini di M31s mendapatkan desain kamera punch hole atau biasa disebut Infinity O Display yang berukuran 32 megapiksel yang ditaruh di bagian tengah-tengah layar, yang membuat layarnya ini dari M31s terlihat legah dan luas banget. Apalagi ditambahin layar yang udah nggak asing lagi, yaitu panel Super AMOLED yang memiliki ukuran lebih besar dari seri sebelumnya, yaitu 6,5 inci beresolusi Full HD Plus yang memiliki aspek rasio 20:9, dan screen to body-nya itu mencapai 91% yang menghasilkan bezel yang lumayan tipis. Untuk soal warna dan hasil gambar nggak usah ditanyain lagi deh, secara Super AMOLED kalian udah tau lah ya. Dan di bagian kanan HP terdapat tombol power dan fingerprint yang dibuat satu, dan ada juga tombol volume. Di bagian kiri terdapat SIM tray yang dedicated 3 slot yang bisa ditambahin pakai micro SD up to 256 GB, dan bentuk SIM tray-nya itu agak unik aja gitu. Dan di bagian bawah terdapat USB Type-C, speaker, dan masih ada jack audio 3,5 mm. Dan untuk urusan performa, di bagian ini yang memang M31s masih menggunakan chipset yang sama dengan seri M31 yang memakai Exynos 911 dengan fabrikasi 10 nanometer dengan ditemani GPU Mali G72. Meski masih menggunakan chipset yang sama dengan M31, namun untuk urusan performa yang dihasilkan cukup cepat dan bisa diandalkan. Apalagi urusan gaming seperti PUBG M yang dimana udah bisa menembus grafik smooth ekstrim. Apalagi HP ini mendapatkan dukungan RAM yang besar, yaitu ada dua varian yang tersedia, RAM 6GB internal 128 dan RAM 8GB internal 128 yang sudah memakai tipe memori LPDDR4X yang menghasilkan speed yang cepat.
Jadi cukup terbukti, makanya Samsung juga masih bertahan dengan chipset ini untuk sektor HP mid-range-nya. Untuk urusan daya, M31S ini menggendong baterai sebesar 6000 mAh yang dimana seri M terkenal dengan baterai badak. Tapi khusus untuk seri M31S ini, kebagian upgrade dari sektor fast chargingnya yang outputnya itu kini udah 25 watt yang udah include dalam paket pembelian. Yang dimana kalau dicas sampai 100 cuma memakan waktu 97 menit. Apalagi M31S ini udah support juga reverse charging atau bisa menjadi powerbank juga buat temen lu yang kehabisan baterai. Oh ya, untuk M31S ini sudah memakai Android 10 dan antarmuka One UI terbaru. Dan gak hanya itu aja, menurut Samsung HP ini sudah memiliki fitur NFC tergantung region yang dipasarkan. Semoga aja di Indo juga bakal kebagian. Oh ya, untuk sementara ini info yang beredar masih belum jelas kapan dirilisnya di Indo. Untuk harganya, sementara ini di varian RAM 6GB di kisaran 4 juta dan varian RAM 8GB di kisaran 4,5 juta. Overall, gue yakin HP Samsung dengan baterai 6000 mAh ini akan dipasarkan secara resmi di Indonesia. Sebab masyarakat Indonesia begitu menyukai smartphone dengan baterai monster. Hal ini terbukti dengan laris manisnya Samsung Galaxy M31 di Indonesia. Dan juga peningkatan fitur dan spesifikasi yang cukup signifikan pasti akan mendongkrak minat pasar untuk membeli ponsel yang satu ini. Terlebih dari Galaxy M31s hadir dengan kamera yang lebih baik dan lebih canggih. Nah, menurut Moxmania apakah layak untuk dibeli kalau udah resmi? Silahkan lempar komen kalian dan jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, Volken di sini. Ciao.